Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran besar dengan panjang 151 cm, lebar 75 cm dan tinggi 68 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep Rubicon Gladiator, Plico PK 3928LN. Waktu video ini dibuat, gua agak susah menemukan penjual mobil aki ini. Mungkin mobil aki ini akan dijual di range harga 4,5 jutaan sampai 5,5 jutaan. Ada dua pilihan warna, merah dan abu. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 Ah dengan beban maksimum 50 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara membukanya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol tingkat kecepatan dan tombol stop pada remote kira-kira sekitar 15 detik. Dan LED pada remote akan berkedip. Nyalakan mobil dan ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat persneling, tombol power, tombol ayun, tombol remote, tombol manual, tombol lampu sekaligus kipas angin, indikator baterai aki dalam analog, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di case aki yang berada di dalam kap mobil. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 15 volt 800 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat 3 tombol, 2 tombol untuk musik dan yang satu di tengah untuk klakson. Menekan dan menahan tombol di kanan kiri setir berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan volume. Bagasi yang bisa dibuka tutup terletak di sisi belakang mobil. Yang paling mencolok dari mobil aki ini adalah ukurannya yang besar dan desain gagah yang menyerupai mobil Jeep Rubicon Gladiator. Kalau dilihat dari tulisan Rubicon yang ada di kap mobil, tulisan Jeep di sisi samping, sisi belakang, dan di tengah setir menunjukkan kalau PK3928LN ini sudah berlisensi. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah menggunakan ban karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, fitur anti kejutnya, dan shock breaker di keempat rodanya. Di mana keempat rodanya terasa empuknya pas dan tidak terlalu dalam. Beban maksimum 50 kg, posisi setir di tengah, dan pedal gas injak di tengah. Menunjukkan kalau mobil aki ini memang didesain untuk bisa dimainkan berdua dengan nyaman. Tapi gue rasa, kalau anaknya sudah semakin besar, siku dari si kecil bisa terkena area kaca di sisi samping mobil. Mungkin sebaiknya bisa belajar dari MOB 2024 versi lama yang diubah ke versi yang baru, di mana kaca di sisi samping ini dihilangkan, dan mengubah sedikit desain pintunya sehingga membuat si pengendara lebih nyaman, tanpa mengurangi kesan gagah dari mobilnya. Ini masukan pribadi dari gue sendiri sih. Gimana menurut kalian? Gue mau bahas bagian setir di seri PK3928LN ini. Waktu gue coba belokin setir, terasa gearboxnya los atau tidak nyangkut. Jadi setir dari mobil aki ini akan lebih ringan dibandingkan dengan beberapa mobil aki lain yang gearbox setirnya nyangkut. Memang, fitur ini baru gue temuin di mobil aki keluaran Plico aja sih. Mungkin kedepannya fitur seperti ini juga akan diadopsi merek-merek mobil aki lain. Kali ini Plico satu langkah lebih maju dibandingkan merek mobil aki lainnya. Kalau sebelumnya gue sempat bahas mobil aki Yukita YKT8988 yang tidak memiliki soket charger di sisi luar mobil, di seri PK3928LN ini juga sama. Entah memang lagi tren atau gimana ya, gue kurang paham. Tidak akan jadi masalah kalau kalian mau melakukan pengecasan di luar mobil. Akinya sudah dilengkapi dengan case. Kalau kebetulan mobil bisa diparkir di dekat colokan listrik, kalian harus buka dulu kap mobil depan, lalu colokan charger ke case akinya. Sedikit lebih ribet sih menurut gue. Kalau diperhatikan persnelingnya, tidak seperti kebanyakan mobil aki lain, PK3928LN ini memiliki 3 tingkat kecepatan. Tidak adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki yang satu ini. Fitur kipas anginnya menjadi nilai tambah. Oh iya, cara untuk menyalakan kipas angin adalah dengan menekan tombol yang bergambar lampu dan kipas angin. Ketika tombol itu ditekan sekali, maka lampu akan menyala. Kalau ditekan lagi, lampu akan mati dan kipas angin akan menyala. Kalau ditekan sekali lagi, maka lampu dan kipas angin akan menyala. Kalau ditekan lagi, maka keduanya akan mati. Di sisi bagian bawah dari jok setir, terdapat tuas yang digunakan untuk memajukan atau memundurkan jok.
Jadi, jok bisa diatur sesuai dengan postur tubuh si kecil. Kalau yang kalian cari adalah mobil aki yang bisa dimainin mulai dari anak masih kecil sampai agak gede, gue rasa PK3928LN ini patut Anda pertimbangkan. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.